Baik, pada kesempatan kali ini kami akan coba mensimulasikan proses uji konsolidasi tanah. Sini sudah kami siapkan. Ini alat sel konsolidasinya. Ini penerus bebannya. Ini ring untuk benda ujinya. Kemudian ini ada 2 batu kori. Ini batu korinya dijenuhkan terlebih dahulu dengan air. Jadi direndam dulu sampai kondisinya jenuh. Kemudian dicetakkan benda ujinya yang sudah kami isi dengan benda uji. Volume bagian dalam benda uji cetakan sama dengan volume benda uji. Nah, ini sengaja tidak dilepaskan, boleh dilepaskan, didorong dikeluar, kemudian dimasukkan ke dalam ring ini, atau bisa langsung seperti ini. Bagian dalamnya tekan batu kori, kemudian letakkan ring beserta benda ujinya, ring cetaknya, dan didorong dengan kori bagian atas. Ini dorong, kemudian diletakkan penerus bebannya. Oke, seperti ini. Kemudian nanti diisi air untuk menjenuhkan tanahnya. Kemudian kita letakkan di alat oidometernya atau konsolidometernya. Setelah tanah berada di dalam sel konsolidasi, kita bawa ke alat konsolidometer atau juga sering disebut oidometer. Ini alatnya, ini ada 2 unit. Kemudian sel konsolidasinya kita letakkan di dalam sini. Di sini ada arloji pembacaan perubahan tembal atau nanti penurunannya. Kemudian ini ada lengan pembebanan. Ini ada bebannya. Masing-masing beban tertulis berapa beratnya. Di sini contoh 1000 gram. Dan yang lainnya sampai 8000 gram. Oke. Sel konsolidasinya diisi dengan air terlebih dahulu untuk menjenuhkan tanahnya. Diisi kira-kira setinggi permukaan tanah yang kita masukkan tadi. Kurang lebih seperti ini. Kemudian lengannya ini kita beri pembebanan sesuai yang kita butuhkan atau yang ditentukan. Di sini saya contohkan pembebanannya 1000 kg. Nanti untuk satuannya sekian kilogram per cm persegi. Nah, misalnya kebutuhannya di sini 0,5 kg per cm persegi, itu bebannya 1000 gram. Karena di sini ada luasannya sendiri. Kemudian setelah dibebani, ini pastikan skrup penyangga lengannya ini lengannya terangkat, kemudian ditertahan oleh skrup penyangganya. Setelah tertahan, ini diatur skrup penerus bebannya, disentuhkan, kemudian dikunci. Setelah dikunci, pastikan semuanya stabil, kemudian diatur arloji pembebanan, arloji penurunannya. Nah, ini karena skrupnya ini nanti turun, otomatis arlojinya juga ini akan turun. Nah, karena turun, jadi pemasangan arlojinya harus dinaikkan. Nah, untuk arloji yang seperti ini, penurunan seperti ini, nanti pembacaan jarumnya berlawanan jarum jam. Jadi yang dibaca angka yang kecil. Angka yang kecil itu angka yang berlawanan dari angka yang besar. Jadi misalnya kalau ke kanan itu 10, kalau ke kanannya 10, nah ke kirinya itu nanti di angka 10 itu ada 90. Setelah diatur seperti ini, disetting ke angka 0. Angka 0 seperti ini. Setelah semuanya
di setting, arlojinya sudah di angka, jarum arlojinya sudah di angka 0, disiapkan stopwatch. Kemudian stopwatchnya dinyalakan bersamaan dengan lengannya ini turun. Jadi ketika lengan ini turun akan membebani penerus beban di sini yang akan membebani tanahnya nantinya. Jadi ini skru penyangganya diputar berlawanan jarum jam atau dikendurkan sampai dia berjarak, sampai dia tidak menyangga lengan pembebanannya lagi. Oke. Kemudian pembacaannya sesuai yang ada di modul, sesuai formulir yang sudah diberikan. Jadi misalnya bacanya di angka 5 detik, misalnya di stopwatch 5 detik, dibaca volumenya berapa, dan seterusnya sampai 24 jam untuk satu pembebanan. Kemudian dilanjutkan pembebanan yang berbeda keesokan harinya. Oke, ini contoh untuk pembebanan yang pertama. Siapkan, mulai. Lima detik di angka 11. Dan seterusnya. Setelah pembacaan 24 jam, selanjutnya dilakukan penambahan beban. Nah, proses penambahan beban ini skupnya dinaikkan dulu sampai menyentuh lengannya. Sambil diperhatikan arlojinya, sampai arloji bergerak sedikit sudah cukup. Kemudian ini di sini misalnya angkanya 1000 gram, biasanya ditambah kelipatannya. Jadi misalnya 1000 ditambah 1000 lagi, tambah. Nah, setelah ditambah, diperhatikan jarumnya, pembacaan akhir berapa? Misalnya pembacaan akhir 18. Misalnya pembacaan akhir 18. Kemudian misalnya jarumnya berubah, di setting kembali ke angka 18 lagi. Setelah itu disiapkan lagi stopwatchnya di angka 0 detik. Jadi 0 detiknya mulai di angka 18. Misalnya pembacaan 24 jam terakhirnya 18. Kemudian dilakukan prosedur seperti awal, disiapkan, dinolakan dulu stopwatchnya, kemudian dijalankan bersamaan dengan skrunya diputar. Demikian seterusnya untuk pembebanan yang lainnya. Selanjutnya di bagian akhir kolom pada formulirnya ada penurunan beban atau unload, jadi bebannya dilepas. Nah, proses pelepasan beban ini sama, disiapkan juga stopwatchnya dari 0. Bedanya dengan penambahan beban, skupnya tidak perlu dinaikkan. Jadi dibiarkan saja seperti ini, kemudian disiapkan stopwatchnya di angka 0, dan bersamaan pada saat pengangkatan beban, stopwatchnya dijalankan dan dibaca sesuai waktu yang ditunjukkan pada formulir. Nah, itu tadi proses pembacaan penurunan konsolidasinya. Setelah proses pembacaan dan dilepas, dia skupnya dinaikkan maksimal sampai maksimal. Arlojinya dilepas juga. Saya geser ke samping. Dan dilepaskan hasil konsolidasinya. Dan tanah yang di dalam bisa di oven untuk kebutuhan padatan tanahnya. Oke, kurang lebih demikian untuk pengujian konsolidasi tanah.